Hari ini ada sharing session bagaimana cara menurunkan BB dengan cepat dan aku yakin kebanyakan dari kalian semua pingin tahu itu. Selalu menanyakan ke aku bagaimana sih rahasianya. Sebenarnya nggak terlalu rahasia ya, it's a public knowledge. Ilmu yang semua orang mestinya sudah tahu. Kalau nggak tahu, hari ini kamu akan tahu. Alright, untuk kalian yang belum tahu aku siapa, perkenalkan dulu. Maybe kebanyakan dari kalian di sini sudah tahu aku siapa, tapi aku yakin ada beberapa dari kalian tidak tahu aku siapa. Oke, perkenalkan namaku Din Limano atau dipanggilnya Coach Din biasanya, ya. Dan aku dan istri aku, Natasha, kita membangun komunitas namanya GGL atau Gak Gendut Lagi. Banyak dari kalian nggak tahu GGL itu apa. Well, now you know. Oke, GGL adalah Gak Gendut Lagi. Awalnya komunitas dan akhirnya kita membangun aplikasi, ya. Karena apa? Soalnya pada waktu dulu kita di awal komunitas, kita itu dari komunitas gratis, akhirnya kita memberikan jasa coaching. Jasa coaching yang kita berikan itu harganya sebulan kurang lebih, bukan kurang lebih, harganya Rp1.000.000 waktu itu, oke? Grup coaching waktu itu sebulan Rp1.000.000. Akhirnya kita membangun aplikasi dan kita bisa membuatnya lebih murah. GGL Fast 30 kalian tahu waktu itu 700-an ribu dan sekarang kita punya resep metabolisme sebulannya kurang lebih yang 6 bulan 400-an gitu deh, ya. Jadi kalau dilihat semakin ke sini, kita membuat program kita sebisanya lebih murah. Ya, dan ke depannya kita akan selalu mencoba bagaimana caranya supaya lebih banyak masyarakat Indonesia bisa mengakses semua ini dengan lebih, terjangkau. Ya, selain dari itu kalian tahu kita mempunyai banyak program gratis yang telah memberikan hasil juga, oke? Soalnya kita lihat kalau misalnya saat ini solusi-solusi di luar biasa kayak suntik lemak lah, sedot lemak, atau suplemen yang hampir belasan juta 3 bulan, itu kan kayaknya harganya sedikit gila ya. Jauh dan karena itu orang pikir kayaknya mau jadi langsing mahal banget. Jadi kita berusaha bagaimana caranya supaya bisa membuat ini semakin affordable, semakin, terjangkau, oke? Dan di kurang lebih 1 tahun setelah kita bangun komunitas kita meluncurkan aplikasi. Dan aplikasi kita cukup lama ya, hampir setahunan itu kita mendapatkan top grossing, ranking nomor 1 di, Android dan juga iOS. Dan, tetapi karena ada biaya yang cukup mahal di sana, dipajaknya oleh Android dan iOS cukup mahal, akhirnya kita cabut pembayaran nggak di sana lagi. Dan kita sudah tidak ranking, dalam kategori top grossing di sana, ya. Tetapi selama perjalanan ini, dari 2019 sampai sekarang, pengguna aplikasi kita pun sekarang udah itu kan 2023 589.000 ya, sekarang udah jauh meningkat, sekarang udah Januari 2024. Klien kita pun juga itu, 30.000 itu beberapa tahun lalu, sekarang pun juga udah meningkat, klien yang berbayar, oke. Jadi pengalaman kita pun yang dulunya, dari pemilik gym, ya, ngelatih orang, aku pun juga atlet, akhirnya kita ngajarin orang, pelan-pelan dari 1 orang, 2 orang, 100 orang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Setidaknya kita telah mempelajari bagaimana sih caranya untuk membuat mereka langsing dan itu langgeng. Soalnya aku yakin kalian nggak mau langsing sementara, kalian pengen langsing selamanya. Dan kalian juga nggak mau sebenarnya, menjalankan diet yang salah akhirnya stuck, ya. Jadi pengalaman-pengalaman dari sekian banyak member yang telah kita bantu, nah inilah kita pretelin dan selalu kita upgrade terus GGL kita dan hari ini aku akan share beberapa hal kepada kalian semua, ya. Jadi supaya aku bisa menjual diri sedikit atau menjual siapa itu GGL, apa itu GGL, ini salah satu before after GGL. Ya, kalau kalian lihat member-member kita udah banyak sekali. Aku kalau tunjukin semuanya, aku rasa fotonya udah nggak mungkin kelihatan. Ya, jadi aku tunjukin 4 aja, ya. Kalian lihat ini ada beberapa yang ukurannya dari L ke small atau mungkin dari XXL, ya, semuanya ada. Ya, ceritanya kalau Weni ini dia di luar negeri, di Amerika. Dia pun dengan pola makan di Amerika, dia menjalankan GGL tetap bisa mendapatkan hasil. Oke, ini Winda, dulu dia ceritanya dulu sempat di live-nya aku dia nangis. Bukan gara-gara aku yang membuat dia nangis, tapi ceritanya dia sendiri yang membuat dia nangis. Kenapa? Dia itu suka makan, tapi badannya itu kan tentunya nggak bisa langsing ya. Akhirnya dia coba menjalankan diet sampai dia kayak coba muntahin makan, ya, dan dia juga tetap, nggak bisa langsing. Dia ngeliat orang lain makan, kok enak ya bisa langsing.
Itu dia nangis di sana waktu menceritakan semua itu. Tapi akhirnya dengan Geyal dia bisa menjadi langsing. Oke, mari kita aja sikat langsung supaya nggak tunggu terlalu lama. Semuanya mau turunkan BB secepat-cepatnya. Jadi kalian selalu sangat tergiur pada waktu kalian melihat, iklan yang atau produk gitu ya, yang menawarkan, "Kamu dalam 1 bulan bisa turun 10 kilo." Yes! Terus ada program berikutnya yang menawarkan, "Kamu bisa turun 15 kilo dalam 1 bulan." Pindah lagi. Seakan-akan kalian pingin kalau bisa menemukan satu program yang bisa turun 1000 kilo dalam 1 bulan. Ya hilang kalian, oke? Mmm Dan, ya, karena itu banyak sekali program-program yang menjual cara-cara cepat untuk menurunkan BB. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, aku pengen tanya kalian, sebenarnya berat badan itu datangnya dari mana sih? Ya, berat badan itu datangnya dari mana? Berat badan datangnya dari organ tubuh kita. Kalian punya jantung, kalian punya otak, kalian punya ginjal, itu organ-organ tubuh ya. Terus kalian punya tulang, tulang pun kan juga ada bobot ya. Oke? Terus kalian punya otot, lemak, kadar air di badan, isi usus. Kita tahu kadar air di badan kita itu kurang lebih 50-an%. Kalau di otak bisa 70-an%. Oke? Jadi hampir lebih dari setengah badannya kita itu, kadar air, cairan gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita cuman berpatok sama BB, mau cepet BB-nya kita tinggal potong tangan aja, potong kaki, BB kita turun, right? Kebuang, udah selesai. Oke, tapi tolong jangan dilakukan. Tapi aku pengen kasih tahu bahwa BB itu tuh datang dari banyak hal. Pakaian kalian pun juga BB. Jadi kadang-kadang ada member gitu, mereka timbang, pas lagi baru bangun tidur gitu ya, bajunya rada santai gitu kan ya, pakaian dalam doang, ringan. Atau nanti pas mereka udah pakai baju tebelan, "Oh BB gua naik." Enggak, itu BB dari mana sebenarnya? Nah kita harus tahu dulu, pada waktu kita pengen turunin BB, BB-nya dari mana, ya. Oke. Tapi yang paling bisa kita manipulasi dari semua ini, ya organ tubuh, tulang, bla bla bla, adalah kadar air, isi usus, otot, dan lemak. Kita tidak mungkin memanipulasi BB dari tulang kita. Kita nggak mungkin membuat tulang kita semakin keropos. Walaupun dulu aku telah pernah sekali mendapatkan satu DM, ini aku cerita sedikit. Ya, bilang, "Coach, aku pernah dengar katanya kita bisa mengecilkan tulang kita ya supaya BB kita menurun." Aku bilang, "Lu bisa turunin BB, tapi bukan karena tulang lu harus dikecilkan. Bahkan tulang lu nggak usah diapa-apain, ya, itu bisa turun BB-nya. Tapi coach, aku dengar temen aku dia mengecilkan tulangnya, makanya karena itu badannya pun juga mengecil, BB-nya menurun." Udah panjang lebar aku ceritain, intinya gini, "Lu mau langsing bisa. Oke, aku mau gabung, tapi bisa ya coach ya, tulang dikecilin, mati gak lu?" Bolak-balik ngomong panjang, dia tetep ingin mengecilkan tulang. Tulang kalian itu aman, nggak usah diapa-apain, ya. Beberapa hal yang bisa dimanipulasi di badan kalian untuk menurunkan BB adalah kadar air, isi usus, otot, dan lemak, oke? Itu yang 2 di atas itu gampang banget. Super 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 gampang untuk kita manipulasi. Jadi bayangkan, misalnya nih, kalau aku nggak jujur orangnya, dan aku ingin membuat program diet, ya, supaya menangkap sebanyak-banyaknya massal gitu, sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia, bukannya lebih baik aku membuat program diet yang bisa memanipulasi BB dengan cepat, paham? Makanya banyak sekali program diet yang di luar sana, mereka menjanjikan hal-hal yang berlebihan. Mereka mengajarkan cara menurunkan BB secepat-cepatnya, sesuai keinginan kalian, walaupun ujung-ujungnya itu tidak baik buat kalian. Mereka nggak peduli, yang penting kalian udah gabung dulu. Kalau misal aku tidak jujur, aku akan melakukan hal-hal seperti itu, ya. Oke, jadi pertama, kadar air. Yang mudah dimanipulasi adalah dari 4 ini ya, adalah kadar air, isi usus, dan lemak. Kok lemak? Otot. Otot dan lemak. Otot. Oke, ya pokoknya 4 ini oke lah ya semuanya. Nah yang paling pertama, kadar air. Ini ada beberapa studi, kalian bisa cek sendiri, ini sumbernya aku juga tuliskan di bawah, ya. Yang ini di atas buku, yang di bawah ini studi.
Jadi kalau kalian baca, bisa paham bahasa Inggris ya. Oke, aku baca sedikit ya. Kadar air, kita kalau mau menghilangkannya salah satu caranya adalah diet karbohidrat. Jadi kalau kalian baca dari yang pertama ini, artikel pertama ini adalah kebanyakan research dari low carb, diet low carb, karbohidrat rendah ya, itu menunjukkan bahwa hal-hal seperti kayak ketogenic diet itu bisa membuat penurunan BB yang cepat. Penurunan BB di awal ini yang cepat, oke, itu partly itu disebabkan oleh water loss, ya, paham? Tetapi dari semua cara beda diet, ujung-ujungnya weight loss effect becomes similar to other nutritional approaches after 1 year. Jadi begini, aku jelaskan aja. Kalau misalnya kalian menjalankan diet karbo, biasanya penurunan cepat di awal itu terjadi gara-gara kehilangan air badannya. Tetapi kalau udah ditarik panjang, semua diet ya, ujung-ujungnya weight loss-nya itu sama. Paham? Oke. Yang kedua, very low carbohydrate diets that results in ketosis are also accompanied by glycogen depletion and with it additional water loss. Aku jelaskan sedikit. Ini yang udah sering aku jelaskan. Jadi di badan kita mempunyai glycogen di otot kita gitu kan ya. Di mana glikogen ini adalah digunakan untuk tenaga, ya. Dan pada waktu kayak misal karbohidrat kita, tidak kita konsumsi, glikogen di badan kita ini akan depleted, akan menghilang, terbuang, ya. Dan pada waktu glycogen kita menurun, depleted, itu akan membuang air dari badan kita juga. Jadi kalau kalian menjalankan very low carbohydrate diet, oke, biasanya yang terjadi kenapa di awalnya lebih cepat, itu disebabkan oleh air yang terbuang dari badan. Makanya aku yakin banyak sekali dari kalian di sini tetap kekeh bahwa low carbohydrate diet, karbohidrat yang rendah dietnya, itu bisa membuat kalian BB-nya turun lebih cepat. Kalian kekeh itu. Dan kedua, pada waktu kalian kembali makan karbohidratnya, glikogen yang tadi hilang, itu akan kembali lagi ke badan dan akan membawa air lagi ke badannya kalian. Berarti BB-nya kalian akan kembali lagi naik. Dan itu yang membuat konkret bahwa kalian yakin 1000% bahwa karbohidrat adalah masalahnya. Karbohidrat itu bukan masalahnya. Cuman kalian nggak paham bahwa selama ini yang kalian permainkan adalah air, ya. Terus bagaimana cara lain untuk menurunkan kadar air? Kalian kalau misalnya mengurangi garam, ya diet, less, garam yang rendah gitu ya, kadar air pun juga bisa berkurang. Selain dari itu kalau misalnya pergi sauna, sauna panas-panas gitu ya, kalian biasa habis sauna kan seneng banget, "Yes, gue turun sekilo." Oke? Pada waktu kalian turun sekilo, kalian happy banget, ya. Tetapi itu yang hilang adalah kadar air, bukan lemak. Jadi habis kalian dari sauna, kalian, buang keringat gitu kan ya, habis setelah itu kalian minum air lagi, BB-nya kembali lagi. Jadi kebahagiaan itu hanya sementara saja, ya. Terus kadar air bagaimana caranya dibuang lagi, selain dari ini? Kalian bisa olahraga pakai sauna suit, yang jaket yang warna silver tuh. Kan orang suka kan, "Iya kalau gue olahraga pakai ini BB-nya cepet turun." Mereka nggak sadar semua itu hanya memanipulasi air dari badan. Ada yang pernah jalankan salah satu dari itu? Diet karbo, atau nggak makan garam, ya, atau sauna, olahraga pakai sauna suit, ada yang pernah ngalamin itu nggak? Ada. Itu caranya bagaimana kalian memanipulasi air. Tetapi semua orang itu ujung-ujungnya bakal kesel karena badannya masih tetap begitu-begitu aja, ya, oke? Dan seperti yang tadi aku bilang, otak kita, badan kita 50-an% air, otak kita itu 70%. Bayangkan kalau kalian, ya, makan di mana kalian menjadi dehidrasi, diet, gara-gara pola diet kalian menjadi dehidrasi, oke, kalian itu juga jadi otaknya juga nggak terlalu jalan. Ada nggak dari kalian yang menjalankan diet karbo dan kalian ngerasa nih otak kok nggak bisa terlalu jalan nih? Ya, makanya biasa kalau diet karbo disarankan airnya harus banyak banget minum, untuk bisa nge-balance itu, oke? Itu yang pertama.
Terus kedua, ya, isi usus. Bagaimana caranya kita bisa menurunkan BB dengan cepat adalah isi usus kita bersihkan. Kalian sadar nggak kalau kalian lagi diare, ya, kalian bisa turunnya jauh banget BB-nya, oke? Jadi kalau misalnya kalian sadar usus kita itu kan panjang 7 meter kurang lebih ya antara usus, besar dan kecil, oke? Total-total 7 meter. Nah kalau misalnya kalian makan, itu kan pencernaan perlu 1 harian, 2 harian tergantung kalian makan apa. Kalau kalian makannya kayak, mie-mie instan mungkin lebih ribet gitu kan ya, lebih lama prosesnya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang aku bisa membuat diet yang bisa menguras isi ususnya kalian, BB-nya kalian itu turunnya cepet banget. Dalam 1, 2 hari BB kalian bisa turun, ya. Makanya ada, ya, kalian bisa beli minuman-minuman detox, oke, yang membuat kalian boker-boker, BAB gitu kan ya. Dan yang terjadi adalah kalian punya BB turunnya cepet banget dan kalian bahagia, ya. Bagaimana cara membersihkan usus? Ya kalian cuman minum cairan aja, nggak makan itu juga usus kalian bakal kosong gitu kan ya, oke. Usus kita itu kan digunakan untuk kita, mencerna makanan, ya tapi kalau nggak ada makanan yang masuk ya lama-lama yang di isi usus kalian pun juga udah keluar gitu kan. Jadi makanya sekalian sadar nggak, banyak sekali mereka yang mengajarkan cara-cara detox. BB turun cepat dengan detox, ya. Minum ini, nanti boker, gitu kan. Minum, minuman serat serat tanda kutip, soalnya isinya banyak pencaharnya, ya. Yang beneran minuman serat ada, tapi minuman serat yang isinya pencahar ada juga, ya. Di mana kalian minuman serat gitu, ya, padahal seratnya cuma 3 gram, habis itu kalian boker-boker nonstop, oke. Tujuannya apa? Karena orang-orang minta dibohongin, ya mereka dibohongin. Aku tahu ini nih sedikit kayak kejam gitu ya, cuman aku selalu ngerasa, kalian itu minta dibohongin. Karena kalian minta dibohongin, ya, kalian nggak mau pelajari ilmunya, para pembuat produk atau pembuat program dan lain-lain, mereka itu suka bohongin kalian, ya. Kalian pengen turun BB cepet, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah olahraga, nggak usah pusingin makanan, ya udah lu gue bikin boker-boker. Gue bikin boker sehari 5 kali gitu, lu udah pasti BB turun, ya. Soalnya permintaannya kalian itu tidak masuk akal. Jadi untuk membuat solusi untuk itu, kita juga harus bisa mikirkan hal yang nggak masuk akal, ya. Soalnya untuk merubah cara kalian berpikir, kalian ngelihat sendiri GG laku 4 tahun dan kalian sampai sekarang pun juga masih nggak mau jalankan. Jadi untuk merubah pemikiran kalian itu susah, edukasinya itu capek banget. Kebanyakan orang jual produk nggak peduli itu. Yang penting lu gua jualin, lu happy, lu kenalin teman, mereka beli lagi, semua happy, ya udah, ya. Jadi sekali lagi, pertama, kamu bikin turun cepat, tadi misalnya nggak makan karbo, air dari badan berkurang, cepet banget. Oke, tapi kembali ke tadi, kamu bisa pusing, otak kamu nggak bisa mikir gitu kan ya, oke, kekurangan tenaga juga, dan gara-gara kamu kekurangan air, biasanya kulitnya kamu ini loh, udah nggak, lembab lagi, kulitnya kamu udah nggak glowing lagi, ya. Kamu mau beli skincare merek A sampai Z di TikTok, tetep muka kamu udah kayak kusam gitu kan, oke. Jadi itu yang terjadi kalau misalnya kamu kekurangan cairan dari badan. Jadi cairan itu bukan sesuatu hal yang kalian ingin buang dari badan, oke? Paham ya? Jadi kalau cairan kalian buang dengan cara dietnya kalian jangan kaget kalau kulitnya kalian kusam lah, kalian nggak bisa mikir dan seterusnya. Ya kalau misalnya kalian detox, kalian bersihkan usus kalian, ya kalian setelah bersihkan usus kalian, kalian masih makan lagi nggak? Kalau misalnya kalian masih makan lagi, ya pada waktu kalian makan lagi itu akan terisi, oke? Dan pada waktu terisi BB kamu akan naik lagi, oke? Kalau kalau detox buang-buang air besar terus sekali nggak makan detox itu nggak bisa. Soalnya sebenarnya yang kalian makan itu adalah kebanyakan barang yang aku tahu adalah pencahar.
Jadi kalian kalau bisa pupi gara-gara pencahar itu, tanpa pencahar nggak bisa pupi. Jadi makanya kita nggak suka cara-cara gitu. Cara-cara shortcut atau jalan pintas itu bukan permanent solution, ya. Itu hanya membuat kalian bahagia sementara, PHP. Oke, aku tidak suka begitu. Kalau pingin memberikan solusi, beneran membuat kalian sehat, BAB lancar, tanpa mules gitu kan ya, kulit bagus, otak bisa mikir, badan segar, badan kuat, bekerja pun juga bisa full, itulah baru solusi. Bukan masalah-masalah gini gitu loh. Bikin kamu boker sehari 5 kali, kamu nggak bisa kerja. Oke? Paham ya? Oke, berikutnya, massa otot kita buang. Jadi ingat tadi kita ada yang dapat dimanipulasi adalah kadar air, isi usus, otot, dan lemak. Oke, massa otot yang berikutnya, very low calorie diet atau VLCD. Ini studinya pun juga ada, udah aku tulis di bawah ini. Silakan kalian Google sendiri kalau mau, dan bahkan banyak lagi yang lainnya. Ya, VLCD also increases the risk of losing skeletal mass, muscle mass, sorry, and potential weight regain upon resuming normal dietary habits. Artinya apa? A very low calorie diet, diet yang mempunyai kalori sangat-sangat rendah, meningkatkan resiko kehilangan otot dan meningkatkan eh, dan mempunyai potensi untuk memberikan kamu peningkatan BB, ya, pada waktu kamu memulai pola makan kamu yang sebelum diet ini. Kurang lebih begitu, ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin membuang BB dari badan, salah satunya adalah very low calorie diet. Oke? Kalian sering dengar diet-diet yang K-pop artis-artis Korea. Atau waktu itu sempat di Indonesia juga ada tuh diet yang makannya cuman berapa? 600, 700 kalori. Pernah dengar nggak? Diet-diet yang 600, 700 kalori, makannya seimprit. Ada yang tahu? Ada yang pernah menjalankan diet seperti itu? Aku penasaran, berapa banyak dari kalian di sini yang pernah menjalankan diet di mana kamu makannya cuma 600, 700 kalori sehari dan di awal hasilnya luar biasa cepat nih? Ada nggak? Sambil aku minum dulu ya. Oke, ada yang lain selain Komang? Komang kan bilang belum. Ada nggak yang lain yang pernah menjalankan diet-diet seperti itu? Dulu pernah. Itu hasilnya cepet. Belum pernah. Oke. Soalnya itu ya, selain belum, oke. Selain dari kalian punya yang masuk ke badan kalian juga dikit, ya. Ini ada hubungan dengan gut content isi usus kalian. Tetapi pada waktu kalian makan kalori yang rendah sekali, yang hilang dari badan kalian adalah otot. Dan pada waktu otot kalian hilang, BB kalian turun. Tetapi karena ototnya kalian hilang, pembakaran kalori kalian menurun, metabolisme kalian menurun, ya. Pada waktu kalian tidak menjalankan dietnya lagi, waktu kalian makan normal, ya, kalian punya BB naiknya luar biasa cepatnya. Soalnya kalian punya metabolisme juga menurun jauh. Oke? Paham? Ya kayak ini nih, yang diet low banget sampai menderita. Karena kebayang makanan apa yang pengen dimakan, turun 15 kilo, pas cheating langsung balik lagi, ya. Tapi, ya, aku pengen kasih tahu kalian, aku bisa bisa buat di sini nggak ya? Sebentar. Oke, jadi pada waktu kalian menjalankan yo-yo diet, jangan deh, ini aja deh. Shit, bentar ya, sabar ya. Ini warna
Putih aja. Oke, jadi misalnya kalian saat ini beratnya, 88 kilo, ya. Kalian 88 kilo dan kalian tadi, ada tuh kan yang turun berapa, 15 kilo ya? Berarti menjadi 63 kilo, ya. Tapi karena dia tersiksa makanannya kayak tadi dia bilang kan dia ngeliat makanan lain kayaknya pingin banget gitu ya. Akhirnya pada waktu dia menjalankan diet yang sengsara banget, dia nggak tahan, oke, dia bilang tadi apa? Dia kembali ke berat asal, betul? Tadi kan dia bilang begitu. Kalian baca komennya deh, ya. Oke. Dan pada waktu kalian melihat hal seperti ini, ya, kalian ngerasa, "Oke, gue udah menjalankan diet, gue turun 63 kilo dan gue kembali lagi gara-gara gue nggak bisa menjalankan ke 88 kilo. Ya udahlah pengalaman, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya, soalnya kembali ke awal." Ada yang merasa begitu nggak? Ada yang merasa begitu? Tolong dijawab dulu. Ada nggak kalian yang menjalankan diet turun 10 kilo, 15 kilo, terserah berapa gitu ya, dan pada waktu kalian, tidak menjalankannya lagi, kalian kembali ke BB awal dan kalian merasa, ya udahlah selama gue coba gitu kan, nggak ada salahnya mencoba, yang penting BB kembali ke awal. Ada? Ada begitu? Ada ya? Oke. Yang terjadi sebenarnya kamu itu bukan kembali ke awal. Kecewa banget, Kak, karena balik lagi. Saya BB naik lagi. "Widya, aku akan membuat kamu punya hari ini menjadi lebih parah lagi." Aku minta maaf dulu, aku izin minta maaf dulu. Kamu itu bukan kembali lagi, kamu itu malah posisinya sekarang rugi. Ruginya kenapa? Oke, aku jelaskan. Jadi, yang terjadi sebenarnya, pertama kali kamu di 88 kilo, ya, asumsinya, aku nggak tahu ini asumsi aja ya, kamu itu bisa anggap di, 37% body fat, misalnya, oke? Ya, pada waktu kamu turun BB-nya kamu, segitu cepatnya, karena massa otot kamu yang hilang, ya, dan massa otot itu susah didapatkannya, oke, pada waktu kamu kembali lagi di 88 kilo, body fat-nya kamu itu bisa sudah naik menjadi 40%, anggap. Ngerti? Ini paham nggak? Aku jelaskan di sini dulu. BB kembali lagi di awal, tetapi body fat-nya kalian, kadar lemak di badan kalian, itu sudah berbeda. Kali ini kamu naik, kamu itu sebenarnya sudah menjadi lebih gemuk karena ototnya kamu sudah berkurang dan lemaknya kamu yang bertambah. Kenapa otot berkurang? Soalnya dietnya asal-asalan. Di awal kamu buang ototnya. Oke? Sebentar, jangan kabur dulu. Aku ingin menjelaskan sesuatu lagi. Eh, Oke. Terus kamu setelah itu menjalankan diet lain-lainnya lagi. Oh, ini ada diet baru lagi nih, aku coba jalanin. Coba jalanin, nggak lama, habis turun gitu kan ya, kembali lagi naik. Kenapa? Soalnya kamu nggak suka dietnya. Dan pada waktu itu terjadi, body fat kamu meningkat lagi. Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham? Kalau yang bingung tanya dulu. Jadi setiap kali kamu kembali BB-nya seperti awal, kamu itu karena dietnya salah, badan kamu itu menjadi semakin gemuk. Dalam tanda kutip proporsi otot dan lemak. Lemaknya menjadi lebih banyak
dibanding proporsi otot dibanding yang terakhir kali. Ini sebabnya orang bilang, ya, semakin lama diet, semakin susah turunnya. Soalnya, kalau misalnya body fat kamu lebih rendah, berarti otot kamu lebih banyak, metabolisme kamu itu lebih baik, lebih tinggi, pembakaran kalori kamu lebih banyak. Ya, jadi otot ada hubungannya dengan pembakaran kalori, paham? Jadi setiap kali kamu melakukan diet A, B, C, D, E, F, G, ya setiap kali kembali normal, nggak apa-apa lah coach, yang penting gue kembali lagi seperti dulu kok, nggak rugi. Kalian itu rugi. Rugi banget, ya. Rugi banget. Itulah sebabnya kalian semakin tua semakin susah menjadi langsing. Itu ada alasannya, ya. Jadi itu, oke? Kalau misalnya ingin menjalankan diet, lakukan yang benar sekali tuntas selesai. Jangan coba yang aneh-aneh karena kalian pingin cepat, tetapi jebakan Batman-nya malah menjadi lama banget untuk diperbaikinya. Oke? Kalian lakukan berulang-ulang, badan kalian semakin gemuk. Oke? Jadi jangan dilakukan itu, ya. Jadi sebenarnya apa yang harus dipertanyakan pada waktu kita mau mendapatkan body goals? Bukan lagi bagaimana caranya kita menurunkan 15 kilo dalam 1 bulan, ya, atau 10 kilo dalam 1 bulan. Pada waktu kalian menanyakan hal yang salah, kalian akan mendapatkan jawaban yang salah. Cie, begitu. Jadi kalian harus merubah pertanyaan kalian supaya kalian juga mendapatkan jawaban yang kalian benar-benar inginkan. Oke? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menurunkan massa lemak? Ya, ada lagi. Sorry aku tambah. Sambil mempertahankan apa? Aset rumah, bukan. Mempertahankan massa otot. Ini fokus dulu supaya tidak mengganggu. Oke? Bagaimana cara menurunkan massa lemak sambil mempertahankan massa otot? Inilah pertanyaan yang kalian harus tanya. Kalau kalian bisa menjawab ini, ya, kalau kalian bisa menjawab ini, kalian semua bisa menjadi langsing selamanya dan kalian happy. Ini pertanyaan yang kalian harus tanyakan di Google, di mana-mana, ya. Ini yang pertanyaan harus kalian tanyakan. Bukan lagi bagaimana cara menurunkan BB dengan cepat. Oke? Aku membuat title live ini seperti itu supaya banyak dari kalian yang datang kejebak. Jebakan Batman lagi. Oke, tapi sebenarnya itu bukan pertanyaan yang kalian inginkan. Pertanyaan yang perlu kalian tanya adalah ini. Semua tentang cara menurunkan massa lemak sambil mempertahankan massa otot. Oke? Tujuannya apa? Tujuannya adalah otot itu akan membantu kita meningkatkan penggunaan kalori. Jadi tujuan kita adalah untuk meningkatkan penggunaan kalori atau calories out, kalori yang kita keluarkan, ya, dan mengurangkan pemasukan kalori atau kalori in, makanan atau apa kalori yang kita makan. Oke, di sebelah kiri ini termasuk seperti aktivitas, seperti kayak kita jalan, naik tangga, cuci piring, sapu lantai dan seterusnya itu NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Terus kita ada EAT, ya, yaitu olahraga lah basically, exercise activity thermogenesis. Itu olahraga. Jadi yang tadi jalan kaki, bersih-bersih rumah, itu juga aktivitas. Olahraga itu juga aktivitas yang menggunakan kalori. Terus ada satu lagi kalori yang perlu kalian tahu, ya, yang digunakan oleh badan adalah BMR. Oke? Untuk menghidupkan organ-organ tubuh kalian, kalian perlu menggunakan kalori. Jadi kalian nggak perlu pikir, setiap kali gue makan piring ini, makanan yang ada di piringnya jadi makan. Makanan yang ada di piring ini harus olahraga. Salah, nggak benar. Ya, badan kita walaupun kita istirahat itu menggunakan kalori. Ya, contoh anggap kalian menggunakan 1.200 kalori untuk menghidupkan kalian punya tubuh ya. Oke?
di mana kalian istirahat pun kalian tetap menggunakan kalori. Selama kalian makannya masih di bawah BMR kalian, kalian nggak usah olahraga pun kalian juga udah beres, aman. Oke? Sebenarnya, ya, kalian kalau misal jangan di bawah BMR deh, sorry, maaf, aku harus rephrase. Jadi tadi ada BMR, ada NEAT, ada EAT, ya. Selama kalian makannya masih di bawah semua ini, BMR sama NEAT kita. NEAT itu adalah aktivitas yang jalan kaki, cuci piring, sapu-sapu lantai. Selama kalian makannya masih di bawah BMR plus NEAT ini, ya, kalian nggak perlu olahraga pun, kalian masih fine, oke? Jadi jangan mendengarkan orang yang bilang, "Oh, kalau gue makan ini berarti gue harus olahraga sekian lama." Jadi ujung-ujungnya, member aku dulu ada, ya, mereka habis makan harus treadmill. Sampai lama-lama dia tunjukin, "Ini coach." Dia treadmill, ada meja makannya. Ini dulu gua kayak gini, pas makan gue sambil treadmill. Awalnya makan, habis gitu treadmill, jalan gitu, lari terserah apalah. Akhirnya dia tunjukin, dia pas lagi treadmill jalan dia sambil makan. Itu menurut aku udah rada gila ya, oke. Jadi selama kalian, ya, penggunaan kalori kalian itu, yang dari aktivitas harian, bukan olahraga, aktivitas harian, dan BMR tadi melebihi dari apa yang kalian makan, tanpa olahraga kalian masih bisa langsing, jamin 1000%. Oke? Oke, jadi calories in, calories out. Kalau misalnya kalori yang kita gunakan sama seperti kalori yang kita makan, misalnya, ya, itu BB kita akan stabil, ya. Tapi kalau kalori ini lebih tinggi, yang kita makan dibanding yang keluar, kita gunakan, BB kita akan tambah. Nah, di luar dari yang barusan aku bahas, aku ingin memberikan kalian satu cara, ya, supaya kita bisa meningkatkan kita punya kalori, penggunaan kalori, ya, secara langgeng, oke? Kita harus meningkatkan ini, penggunaan kalori kita. Jadi aku akan ajarkan satu cara untuk meningkatkan kalori kita, supaya hari-hari kita itu penggunaan kalorinya tinggi. Walaupun kita lagi liburan, walaupun kita lagi nggak olahraga, ya. Kadang-kadang liburan kan kita nggak olahraga. Kadang-kadang kita kayak lagi weekend pun kadang nggak olahraga gitu ya. Oke, lagi ada acara kita nggak olahraga. Nah, di mana kita lagi nggak olahraga, penggunaan kalori kita tetap tinggi. Nah, itu akan aku ajarkan caranya. Habis ini, ya. Cara meningkatkan penggunaan kalori yang optimal adalah bangun otot. Oke, aku yakin banyak dari kalian sudah tahu. Makanya orang-orang yang ototnya besar, mereka makannya bisa banyak. Sekarang kalau misalnya kalian ingin tahu cara bangun otot, oke, silahkan kalian bisa Google sendiri. Eh, nggak tahu ini bisa kebaca nggak? Kebaca nggak? Oke, there you go. Ini salah satu sertifikasi aku, Hypertrophy Cornerstone Course. Jadi sertifikasi ini fokusnya dulu adalah dipretelin bagaimana cara, bisa dibilang membangun otot yang optimal, oke? Bentar. Jadi kalau kalian sudah paham, sekarang aku jelaskan, kalau kalian bisa bangun otot, nanti kalian bisa, apa namanya, mempunyai pembakaran kalori yang lebih tinggi, sekarang carilah bagaimana cara membangun otot yang optimal, ya. Kalau kita udah membahas bangun otot, olahraganya udah pasti latihan beban, nggak mungkin kardio, ya. Apakah kardio bisa melatih otot? Yes, bisa, khususnya jantung. Ya, kaki, kalau kalian lari ya pasti kaki kalian juga terlatih. Tetapi, kalau misalnya kita ingin bangun otot secara keseluruhan yang optimal, itu adalah latihan beban. Jamin 1000%. Bukan berarti olahraga lain jelek, bukan. Ya, tetapi masing-masing olahraga ada kegunaannya masing-masing, ya. Dan berikutnya adalah cara membangun otot, kita harus bisa progressive overload. Artinya apa progressive overload? Adalah menambahkan beban, ya. Kenapa begitu? Oke, aku akan jelaskan. Kalau misalnya, aku lagi cari benda yang bisa aku tunjukkan kalian. Ini deh, botol deh, ya.
Jadi misalnya ini botol, ya, anggap ini beban, ya. Aku melakukan gerakan seperti demikian, oke. Dan anggap ini, sekilo misalnya, ya. Dan selamanya aku hanya mengangkat beban yang sekilo ini. Hari-hari aku cuma angkat sekilo ini. Ototnya aku akan menyesuaikan ukurannya untuk beban 1 kilo ini. Paham? Soalnya kenapa? Ototnya kita tidak akan bertambah besar pada waktu tidak digunakan, oke? Tetapi misalnya benda ini menjadi 2 kilo, anggap ini dumbbell gitu ya, anggap ini dumbbell. Ya, aku mengangkat dumbbell. Nanti otot aku akan menyesuaikan ukuran dan kekuatannya untuk menjadi 2 kilo. Paham? Jadi bagaimana cara menambahkan massa otot? Kita menambahkan beban, ya. Nanti suatu hari, ya, kita menggunakan 10 kilo misalnya, anggap ini gerakan squat apa-apa terserah deh ya. Ya, misalnya kita sudah menggunakan beban 10 kilo, otot kita akan menyesuaikan menjadi ukuran 10 kilo. Tapi aku tahu di kepala kalian saat ini adalah, "Ah, coach nggak mau, nanti gue berotot, gue besar, nanti gede banget, jadi kayak binaraga." Tenang, kagak. Nanti aku tunjukin buktinya, ya. Intinya adalah otot kita akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan beban yang kita angkat. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan massa otot, kita harus progressive overload dan itu adalah menambahkan beban. Paham? Oke. Terus yang berikutnya, asupan nutrisi yang cukup. Jadi kalau misalnya kita ngomong otot, kalian tahu protein. Di kepala kalian protein, susu protein, susu protein, susu protein. Jadi kalian tahu otot itu hubungannya dengan protein. Yes, protein adalah bahan yang digunakan otot kita supaya bisa trigger muscle protein synthesis dan kita bisa bertumbuh ototnya. Oke, that's clear, ya. Jadi kalian harus proteinnya tercukupi. Di mana kebanyakan kalian tidak saat ini atau sebelum menjalankan GL, aku jamin protein kalian pasti kekurangan. Dan protein nggak perlu beli susu protein, kalian bisa makan aja kok, ya. Nah, tetapi selain dari protein, karbohidrat itu juga penting, oke. Pada waktu kalian makan karbohidrat, kalian mempunyai tenaga lebih. Tenaga lebih untuk apa? Bukan untuk, komenin orang negatif gitu kan, kagak. Tenaga lebih untuk kalian bisa berolahraga untuk mengangkat beban yang lebih berat. Atau kalian juga mempunyai tenaga lebih untuk bekerja. Atau untuk kalian yang udah punya keluarga dan punya anak seperti aku, kalian juga mempunyai tenaga lebih untuk ngurusin keluarga, main sama keluarga, dan seterusnya. Jadi asupan nutrisi ini tidak boleh kelupaan. Nanti aku ujung akan kasih berikan waktu untuk Q&A kok. Ya, jadi kalian stay aja nanti akan aku jawab semuanya. Ya, jadi latihan beban, betul. Tapi kalau latihan bebannya kalian nggak nambah-nambah, good luck. Kalian punya otot nggak bakal tambah. Ya, sekilo-sekilo doang. Biasanya cewek-cewek di gym kan sekilo-sekilo gitu kan, supaya cute gitu, gue nggak tahu. Itu nggak mungkin nambah, ya. Jadi latihan beban betul, tapi beban kalian harus bertambah. Beban bertambah kalau kalian nggak tambah, nggak berikan nutrisi yang cukup, itu akan susah banget. Kalian nggak berikan protein, otot kalian nggak bertambah. Kalian nggak berikan karbo, kalian nggak ada tenaga, oke? Soalnya kita tahu hidup kita bukan untuk olahraga doang, tapi untuk bekerja dan juga keluarga, oke? Dan kalau misalnya kalian olahraga mati-matian tapi istirahatnya kurang, kalian akan kesusahan untuk bisa membangun massa otot itu. Jadi istirahat jangan dilupakan, ya. Inilah cara membangun otot yang baik. Hasilnya apa pada waktu kita mempunyai otot? Yang pasti pada waktu kamu bisa mengangkat lebih banyak, ya, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, kamu pasti lebih kuat dibanding kamu yang tidak bisa mengangkat 1 kilo pun. Alias pada waktu kamu kerja, kamu tidak mudah lelah. Ya, pada waktu kamu melatih ototnya kamu, pada waktu kamu bangun tidur, kamu nggak gampang sakit badannya. Ya, sekarang kan udah kayak jompo, bangun tidur udah sakit, semuanya sakit, pinggang sakit, semua sakit ya pokoknya. Oke? Ya. Terus pada waktu kamu melatih otot kamu, alright, yang terjadi metabolisme kamu meningkat, penggunaan kalori kamu meningkat. Kenapa itu perlu? Supaya kalian bisa makan banyak.
Ini hanya untuk kalian yang suka kuliner. Kalau kalian nggak suka makan mungkin nggak penting. Bagi aku ini penting banget, karena aku suka makan. Oke? Paham? Ada nggak di sini yang suka makan? Kalian kalau lihat member yang aku bingung nggak kenapa mereka makannya bisa banyak banget? Liburan enak banget, badan masih begitu. Soalnya mereka latihan. Ada yang suka makan-makan? Aku kalau liburan jarang shopping. Aku kalau liburan kerjanya makan doang. Ya. Dan yang paling terakhir, pada waktu kalian bisa melatih ototnya kalian, badan kalian akan menjadi lebih singset. Yakin coach jadi singset? Oke, aku tunjukkan. Loh, kok hilang satu? Hey, where you at? Position? Bentar ya. Ada. Oke, anyways. Nah, di sini ada. Oke, ya udah. Nggak apa-apa. Anyways, ini aku mau tunjukin beberapa member aku, kalian lihat perutnya deh. Ini yang mereka bebannya udah mulai nambah-nambah terus. Ya, kotak-kotak, bergaris, bergaris. Ini umurnya udah 60, ini 40-an, ini high 20s, 20 hampir 30. Ya, semuanya bisa. Ya, jadi jangan kalian pikir, aduh olahraga nanti jadi algojo. Besar. Oke? Gimana cara menambahkan beban kalau olahraga aja kagak pernah? Ya ini kan pertanyaan kalian, aduh coach jangan ngomong 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 1 kilo aja gue nggak bisa, enggak gimana? Oke, jadi gimana cara menambahkan beban kalau olahraganya nggak pernah? Caranya, Jadi Cahya ini umur 60 tahun dan carilah mentor. Kalau kalian nggak mau ke GGL, kalian mau cari personal trainer di gymnya kalian, terserah urusan kalian silahkan. Oke, carilah orang yang bisa mengarahkan kalian, intinya begitu. Ya, nah contoh, aku sering menggunakan foto ini, ya. Aku harus cari foto yang lain sih. Jadi gerakan-gerakan seperti ini akan dikoreksi. Awalnya cuma bisa angkat 5 kiloan, akhirnya bisa 50, 60 kilo. Gerakannya awalnya salah, akhirnya bagus. Badannya menjadi semakin langsing. Oke? Kenapa? Soalnya dikoreksi. Bayangkan kalau kalian nggak dikoreksi, aku yakin kalian pasti cedera. Nah, untuk kalian yang saat ini berpikir bahwa kalau misalnya, ya, misalnya olahraga beban berat-berat, udah pasti otot bakal tambah gede. Aku pengen tunjukin kalian, ini dia di awalnya pakai 1-2 kilo doang ya guys ya. Imut, ini yang by the way WNI yang tadi di luar negeri. Ya. Kenceng malah. Oke, sekali lagi. Awalnya kan kayak bulat-bulat gitu kan ya. Oke, ini member sekali lagi di luar negeri dan dia pun bisa. Jadi kalian yang dalam negeri nggak ada alasan. Terus kalian pikir, aduh gue udah tua, oke fine, gue kasih lu nih umur 60 tahun nih. beban yang dia lagi saat ini Ya, gunakan adalah kurang sekarang lebih dia udah 30-an kilo. 30-an lebih Dia lagi kilo. melakukan deadlift. Tapi Ya. pada waktu dia pertama kali melakukan gerakan ini, dia mengangkat impact saja. Jadi Oke, cuman bagian depan. umur 60. Jadi Cahya ini umur 60. Jelaskan. Cahya ini video ada di YouTube. Ya, silakan kalian bisa nonton juga. Jadi dia sebelum gabung GGL, dia punya kendala penyakit di mana dia sehari BAB bisa 8 kali. Yes, 8 kali. Sampai dia pernah ceritain, dia ini gara-gara udah cerita di YouTube, makanya aku berani share juga. Dia pernah ceritakan bahwa waktu dia liburan, ikut tur, ya, itu sampai dia BAB boker-boker di dalam tur busnya. Karena dia kesusahan untuk bisa menahan. Nah, penyakit itu berjalan 8 tahunan. Dia ke dokter A, dokter B, dokter C, nggak ada yang bisa memberikan solusi. Oke, sampai dia gabung GGL, 3 bulan itu beres. Aku nggak bilang kita mempunyai cara untuk menyembuhkan orang. Aku cuman bilang, aku mengajarkan pola makan yang baik, ya, olahraga yang baik, dan pada waktu kalian bisa melakukan semua itu, badan kalian mempunyai cara yang magical sendiri yang bisa membuat diri kalian menjadi lebih sehat. Oke, sekali lagi aku bukan dukun, aku nggak bisa sembuhin kalian. Cuman aku bisa mengajarkan kalian pola hidup sehat seperti apa.
ya. Dan yang terakhir, yang kalian bilang, "Ah, tua, itu mah nggak masalah, umur. Gua ini punya badan gua nggak enak, sakit-sakitan." Oke, gue tunjukin kalian. Ini ya member aku ini, dia habis total knee replacement, jadi jalan kemana mana cukup lama dia harus pakai tongkat. Membuat banyak sekali orang menjadi Ya langsing. kalian lihat tuh di Tahu belakang nggak tuh. program kita juga membuat banyak sekali orang menjadi sehat dan kuat. Ini memberku dulu, olahraga harus pakai tongkat. Kelihatan Yang kan? dia tunjukin dari sampingnya. Tapi Pakai setelah tongkat ya, beberapa sorry bulan melakukan program tersendat-sendat kita, videonya. dia bisa melakukan gerakan tanpa tongkat. Deadlift-nya Akhirnya bagus banget olahraga nggak pakai tongkat, dibanding dia orang-orang yang aku melakukan lihat di deadlift. gym ya. Ini Ini squat-nya juga squat kalau misal yang kalian awalnya lihat, pakai tongkat, it's so sekarang good. tidak Walaupun dia pakai turunnya tongkat, bisa terlalu bahkan pakai rendah, beban lagi. obviously dia baru melakukan Tuh, total knee awalnya begitu. replacement surgery, tetapi itu Hanya masih bagus beberapa bulan banget. aja, Jadi untuk kalian nggak yang lebih ingin dari jadi setengah langsing, tahun masalahin. kenapa enggak sekalian Oke, menjadi sehat dan kuat? paham? Aku paling suka menunjukkan kalian bahwa kalian itu tidak ada alasan, ya. Soalnya aku yakin kalian semua bisa. Kalian justru yang nggak yakin bahwa kalian bisa. Oke? Jadi sehari-hari umur 60 Banyak tahun sekali dan orang menjadi kalau langsing. program mentoring ini, tentunya kalau ada yang nge-mentorin pasti ada biayanya. Betul? Kalau kalian pingin mencari personal trainer di luar, silahkan. Carilah yang certified. Paham? Kalau di GGL kita udah mempunyai mentor, mereka sudah aku ajarkan, mereka awalnya dari gemuk menjadi langsing, menjadi mentor, udah bantu orang ratusan bahkan ribuan, dan mereka udah aku ajarkan olahraga yang benar bagaimana, mereka udah tahu mempraktekannya, dan mereka udah membantu orang, ya. Dan mereka yang akan bisa membimbing kalian di GGL. Namun, mentoring ini ada biayanya. Untuk kalian yang tidak mau keluarkan duit, silakan kalian jalankan program gratis kita aja, ya, di startggl.com. Dan kalian bisa rekam diri kalian sendiri dan dicek betul apa enggak gerakannya. Tapi biasanya, ya, biasanya kalian tidak mempunyai kacamata yang sama dengan para mentornya aku dan bahkan aku. Oke? Kita gara-gara udah ngeliat gerakan banyak sekali, kita tahu biasa kesalahannya di mana. Ya. Jadi kalau kalian main gratis doang, udah jalanin sendiri aja. Beres? Sip. Yang gratis sudah aku kasih ya. Nah sekarang yang bayar. Kalau misalnya kalian pingin gerakan kalian dibantu koreksi supaya kalian juga bisa semakin kuat, bisa makannya banyak, bisa selalu singset, oke? Programnya kita GGL, kita mempunyai 3 program. GGL Fast 30, 30 hari, itu harganya 900.000. Tapi yang itu kalian akan mendapatkan mentor, tapi kalian nggak bisa konsul langsung ke aku dan Coach Natasha. Terus berikutnya kita ada GGL Reset Metabolisme atau GGL RM 90 dan GGL RM 180. Bedanya di mana? Di jumlah harinya, masa harinya. Ya. Yang GGL RM 90 itu harganya 1,95. Kalau GGL RM 180 harganya 2,95. Itu juta. Kebetulan kita ada cicilan kartu kredit BCA Mandiri, BNI, BRI. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. 0% interest. Nggak ada bunga. Oke, kita tanggung. Jadi kalau anggap kalian pingin menggunakan yang 12 bulan, ya cicil ini menjadi 12 kali, cuma 162.000. Oke? Atau kalau mau 6 bulan dicicil 12 kali, 246.000. Kalian bayangkan kalian bayar parkiran kalian deh, ya sehari 10.000, sebulan udah 300.000. Ini lebih murah daripada biaya parkiran kalian. Ini kalau program yang 3 bulan dan 6 bulan kalian cicil 12 kali ya. Oke? Sip? Oke. Untuk kalian yang merasa mahal, aku ingin memberikan gambaran sedikit. Biasa kalau kalian ke gym harganya 250-450.000. Gymnya doang. Kalian nggak tahu harus ngapain, cari personal trainer, harganya 1,5 sampai 4 juta, tergantung gymnya di mana. Terus nanti gymnya, kalian udah latih dengan personal trainer, pasti mereka akan menjual kalian suplemen. Baru-baru ini aku dengar dari member aku, dia tanya, "Coach, anakku baru umur 11 dan 13." Kurang lebih begitu. Tapi PT-nya dia di gym memberikan dia ini. I'm like, "Oh my God, ini buat apa dikasih ke anak-anak?" Right? Mereka nggak peduli. Yang penting bisa dijual, kamu dijual. Oke? Itu suplemennya udah segitu. Right? 6 juta mungkin nggak? Kalian tahu dong suplemen program yang 3 bulan 18 juta. Oke? Jadi sebulannya 6 juta. Transportasi bolak-balik gym. Jadi kalian itu sebulan untuk berusaha menjadi langsing itu habisnya duit banyak biasanya di luaran. Kalau di program kita tadi yang 6 bulan kan 2,9 ya. Jadi kalau program 6 bulan, anggap kita bagi 6 bulan, sebenarnya sebulannya cuma 491.000. Harganya jauh banget guys. Oke?
Dan untuk kalian yang bilang ini mahal, aku pengen tanya kalian. Kalian kalau misalnya ada usaha, ya, kalian punya karyawan yang paling rendah gajinya berapa? Kagak ada yang segini, ya. Dan gak ada satupun dari mereka yang bisa membuat kalian mendapatkan body goals. Jadi ini murah banget, ya. Tapi biasa orang bergabung sini harapannya itu gila harus diservis kayak raja gitu kan ya. Padahal harganya cuma sekian doang. Oke, mereka pingin kalau misalnya WA langsung dibalas. Jadi kebetulan mentornya kita kerja kan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi kalau kalian WA, ya mereka butuh waktu tapi akan dibalas gitu loh, ya. Ya kadang-kadang 10 menit, kadang 20 menit tergantung tapi mereka akan balas, oke. Yang pasti nggak WA sekarang balas sekarang. Kadang ada yang WA-nya malam, kenapa nggak dibalas? Perlu tidur kali ya mentor kita. Oke, ini apa? Jadi anggap kalian mengeluarkan 11 juta sebulan gitu ya. Kalian kalau menjalankan itu 1, 2, 3 tahun, kalian itu sebenarnya udah bisa beli mobil. Atau kalau kalian suka tas-tas handbag, kalian bisa beli Hermes. Bayangkan 11 juta kali 3 tahun udah berapa? 300-an juta, right? Kalian bisa beli rumah RS, oke? Paham? Dan itu pun juga masih belum tahu dapat hasil apa enggak, ya. Tapi di program kita 491.000 ya per bulannya jatuhnya kan kurang lebih ya. Tapi bayarnya harus 2,9 di depan. Setelah 6 bulan kamu udah bisa menjalankan ilmunya sendiri. Oke? Yang paling parah adalah coba kalian lihat di gym para ibu-ibu yang sudah di gym tuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mukanya sama kan ya. Tapi setelah sekian lama badannya masih gitu-gitu aja. Kesel dong, ya nggak sih? Kita udah mengeluarkan duit seharga tas Hermes gitu kan ya. Mengeluarkan duit seharga mobil Avanza atau seharga rumah. Kalau dapat hasil oke, tapi nggak dapat hasil. Ih, hmm, coba kamu hitung sendiri, kamu udah habisin duit berapa banyak. Oke, program kita dengan harga 491.000 per bulan hasilnya nyata. Dari gemuk menjadi langsing, diisi badannya menjadi lebih bohai, apa sih, bulk, apa lebih berbentuk gitu kan ya. Oke, dan apakah bisa dipertahankan nih? Seperti yang tadi aku bahas di awal, kita nggak mau diet turun sebulan-sebulan naik gitu kan ya. Tentunya. Ini sudah lama dipertahankan tapi semakin bagus ini Desember nih. Kalian lihat badannya, nggak kalah sama artis Korea, ini nggak? Oke, yang ada dalam grup kita. Oke, so that's it. Kalau kalian pengen tahu program kita, ini nomor WA-nya ya. Sekali lagi guys, mentor kita semuanya kerja dan mereka perlu dapat penghasilan. Dan aku pun membangun aplikasi juga ada biaya, karyawan banyak harus digaji. Ya, jadi tentunya akan ada program yang berbayar. Kalau kalian keberatan, oh duit, ya udah kalian jalanin yang gratis aja. Oke? Untuk kalian yang bisa menghargai value-nya, kita ada program berbayar. Kalian bisa kontak nomor WA ini. Oke, silakan. Kalian boleh bertanya. Aku buka nih 10 menit, 15 menit.